Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian dan apapun yang saudara kerjakan di dalam hidupmu yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Saudara-saudara sekalian, mari buka Alkitabmu di dalam Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai 17. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Nah, saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang tadi saya minta saudara untuk buka dan perhatikan, itu adalah berisi tentang silsilah Yesus Kristus. Nah, saudara, silsilah Yesus Kristus, pada waktu kita membaca perikop itu, saya rasa bahwa kita merasa bahwa bacaan perikop itu adalah sesuatu yang sepertinya membosankan. Karena kita berpikir bahwa silsilah Yesus Kristus itu kan berisi nama-nama. Dan sehingga kita berpikir bahwa nama-nama ini yang kita baca di sana sepertinya tidak ada relevansi buat kita. Kita berpikir buat apa ini nama-nama yang ada di silsilah ini? Saya tidak kenal, saya tidak tahu, dan tidak ada relevannya bagi saya. Tetapi saudara-saudara, juga pada waktu kita membaca atau kita berbicara tentang silsilah, seringkali saudara orang merasa malu untuk berbicara tentang silsilah. Mengapa malu tentang silsilah? Karena saudara kita berpikir bahwa silsilah keluarga kita tidak baik. Latar belakang keluarga kita, asal usul keluarga kita tidak baik, sehingga kita merasa bahwa ketika kita berbicara tentang silsilah, kita menjadi apa? Kita menjadi merasa malu karena kita merasa silsilah keluarga kita tidak baik. Nah, saudara-saudara, bagi orang Yahudi, silsilah itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Silsilah Yesus Kristus itu adalah bagi orang Yahudi, itu ada sesuatu yang sangat penting. Dan tidak heran Matius memulai tulisan Injilnya dengan satu permulaan, yaitu tentang silsilah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, silsilah Yesus Kristus yang dicatat oleh Matius ingin membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Yesus Kristus adalah juru selamat yang berasal dari Daud. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat di dalam catatan atau silsilah yang dipaparkan oleh Matius tentang silsilah Yesus Kristus, kita menemukan saudara bahwa ada 4 wanita yang tertulis di sana. Ada Tamar, ada Hagar, ada Rut, dan ada Batseba. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, keempat wanita ini bukanlah wanita yang memasuk dalam kategori pemikiran mereka sebagai figur yang pantas untuk diidolakan atau sebagai 4 figur yang pantas untuk diperhatikan. Karena kalau kita melihat saudara, 4 figur itu adalah bukan dari latar belakang atau bukan dari silsilah atau bukan dari asal usul yang baik. Misalnya Tamar, saudara, dia adalah seorang wanita yang dianggap bukan wanita baik-baik. Lalu kemudian Rut adalah seorang asing yang tidak termasuk di dalam bagian orang Yahudi. Kemudian ada wanita Hagar, juga dia bukan orang Israel, dia ada orang asing. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tetapi justru di dalam silsilah Yesus ini kita melihat bahwa keempat wanita ini masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Bagi orang Yahudi, saudara, ada 4 wanita yang menjadi yang cukup dikenal dan mungkin juga menjadi satu panutan bagi mereka, yaitu ada Sarah, ada Sarah, ada Rahel, ada Lea, ada Ribka. 4 wanita yang menjadi tokoh, khususnya mereka adalah pasangan hidup dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub. Nah, saya rasa bahwa keempat wanita ini tentu lebih terkenal daripada keempat wanita yang disebutkan di dalam silsilah Yesus Kristus. Tetapi justru keempat wanita ini yang tidak terkenal, yang mungkin juga tidak dianggap, tetapi justru masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, saudara, berdasarkan teks Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 ada 2 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, saudara, adalah bahwa
keselamatan itu diberikan, atau keselamatan di dalam Yesus Kristus itu terbuka untuk semua orang, siapa saja, dari mana saja asal usulnya. Kenapa saudara? Karena dengan jelas di situ bahwa Hagar bukanlah orang Yahudi. Tamar bukan wanita yang baik-baik. Rut bukanlah orang Yahudi. Dan Batseba adalah istri dari Uriah, seorang pegawai dari Daud. Tetapi justru saudara, orang ini bukan berasal dari orang Yahudi, tetapi justru mereka dikasihi, mereka dipilih, mereka dipakai oleh Tuhan, dan mereka masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus, tokoh yang mulia, tokoh yang agung, juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Dan keempat wanita ini saudara masuk di sana. Saudara-saudara, keselamatan dari Yesus Kristus itu terbuka bagi semua orang. Keselamatan dan dalam Kristus bukan hanya bagi orang-orang tertentu. Keselamatan di dalam Kristus bagi saudara, bagi saya, dan bagi semua orang yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan di dalam menuju hidup yang kekal, maka saudara mau tidak mau, saudara harus membuka mulut saudara untuk menceritakan siapa Yesus kepada orang yang belum di dalam Kristus Yesus. Jikalau Yesus adalah Tuhan, dan jikalau Yesus adalah juru selamat, jikalau Yesus adalah penebus dosa kita, maka saudara mau tidak mau, kita harus memberanikan diri untuk membuka mulut, menceritakan siapa Yesus kepada orang yang belum percaya. Orang yang belum percaya itu mungkin orang tuamu. Orang yang belum percaya itu mungkin adalah saudaramu. Orang yang belum mengenal Yesus itu mungkin adalah anakmu, mertuamu, dan sebagainya. Dan mereka membutuhkan Yesus Kristus. Dan saudara bertanggung jawab untuk menceritakan, memberitakan Yesus Kristus kepada mereka. Itu yang pertama saudara, dari silsilah Yesus kita belajar bahwa keselamatan di dalam Kristus itu bagi siapa saja, bagi semua orang yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Yang kedua saudara, yang kedua adalah kita melihat di dalam silsilah Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, bisa memakai siapapun untuk menjadi alatnya di dalam menggenapi rencananya. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menggenapi rencananya. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 12-13, Yesus pernah berkata, Dia datang bukan untuk mencari orang yang benar, Dia datang untuk mencari orang yang berdosa. Saudara-saudara, Yesus datang mencari orang yang berdosa. Jikalau saudara merasa diri saudara benar, berarti saudara sudah tidak membutuhkan Yesus. Tapi jika saudara merasakan bahwa saudara orang berdosa, saudara membutuhkan Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan saudara. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menggenapi rencananya, termasuk 4 wanita ini yang adalah bukan orang yang berasal dari orang Yahudi, dan 4 wanita ini juga bukan berasal dari latar belakang yang baik, tetapi justru saudara mereka orang berdosa dan mereka dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Mereka masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di sekitar kita banyak orang yang mungkin seringkali kita anggap mereka orang aneh. Seringkali kita anggap mereka orang tidak berguna. Seringkali kita menganggap mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dipinggirkan. Tetapi saudara jangan lupa bahwa Tuhan bisa memakai mereka untuk menggenapi rencana Tuhan. Termasuk saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan ingin memakai saudara, saudara jangan merasa bahwa saudara tidak bisa apa-apa. Jangan merasa saudara tidak mampu. Jangan merasa saudara tidak sanggup. Jangan merasa saudara miskin. Jangan merasa saudara tidak berpendidikan. Jikalau Tuhan mau, Tuhan bisa memakai saudara untuk menggenapi rencananya di dalam hidup saudara sekalian. Nah, di dalam silsilah Yesus kita menemukan bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk menggenapi rencananya. Yesus datang mencari orang yang berdosa, bukan orang yang benar.
Dan jangan kita selalu merasa anggap diri kita benar, tetapi mari kita sadari bahwa di samping kanan kiri kita banyak orang-orang yang mungkin membutuhkan Kristus. Di samping kita mungkin kita merasa bahwa kita tidak bisa, atau orang-orang tertentu kita pinggirkan karena kita merasa mereka orang berdosa. Tapi jangan lupa, Tuhan bisa memakai mereka untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena itu saudara, jangan batasi Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan paradigma kita yang sangat terbatas dan sangat sempit. Sehingga kita seringkali mengkotak-kotakan orang dan menganggap orang ini begini, orang itu begitu. Dan kemudian kita merasa diri kita lah yang paling hebat, yang paling luar biasa dipakai oleh Tuhan. Padahal Tuhan bisa memakai siapapun untuk melakukan pekerjaannya. Semoga di dalam kita merayakan Natal di tahun 2022 ini, setelah melewati badai pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir, dan di dalam proses pembentukan Tuhan selama kurang lebih 2-3 tahun ini karena pandemi COVID ini, kiranya membuka mata rohani kita, membuka mata hati kita, membuka paradigma kita dan mindset kita bahwa Tuhan bisa memakai saudara, Tuhan bisa memakai orang lain, Tuhan bisa memakai siapapun untuk menggenapi rencananya di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang kami belajar dari silsilah Yesus Kristus. Di dalam silsilah Yesus Kristus ada banyak orang-orang yang disebutkan di sana. Tetapi kami melihat bahwa di dalam silsilah Yesus banyak orang yang tidak sempurna. Mereka ada orang-orang yang juga membutuhkan Kristus. Demikian di dalam hidup kami Tuhan, kami membutuhkan Kristus. Orang-orang di sekitar kami membutuhkan Kristus. Dan biarlah Tuhan memakai hidup kami untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan ketika kami boleh melihat Tuhan memakai hidup kami, biarlah kami boleh senantiasa bersyukur atas kasih karunia-Mu Tuhan, yang sudah memakai dan menggenapi apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memimpin hidup mereka, Tuhan meneguhkan iman mereka, dan Tuhan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.